Bayangkan sebuah hutan lebat di timur-timur pada tahun 1977. Matahari baru saja bertenam, menyisakan bayangan pekat yang menyelimuti pepohonan. Hening, begitu hening hingga detak jantung terdengar di telinga. Di kejauhan, seorang prajurit asing mencoba menenangkan anak buahnya. Mereka sedang berburu hantu, seorang prajurit tak kasat mata yang menebar maut dari kejauhan. Nama hantu itu adalah Tatang Koswara, sniper legendaris dari Indonesia. Dalam dunia militer, seorang sniper adalah simbol kesabaran, presisi, dan kecerdikan. Mereka adalah pemburu dalam senyap yang menentukan kemenangan hanya dengan satu peluru. Namun, sedikit orang tahu bahwa Indonesia pernah melahirkan sniper kaliber dunia yang diakui dalam daftar sniper terbaik sepanjang sejarah. Dan itu adalah Tatang Koswara. Siapa sebenarnya pria sederhana ini? Bagaimana ia bisa bertransformasi dari anak desa di Bandung menjadi momok yang menakutkan musuh di medan perang? Dan mengapa kisahnya nyaris dilupakan oleh generasi sekarang? Tatang Koswara lahir di Bandung pada 12 Desember 1946. Sejak kecil, ia kebiasa dengan kerasnya hidup di lingkungan sederhana. Orang-orang mengenangnya sebagai anak yang ulet, disiplin, dan penuh rasa ingin tahu. Semangat militernya lahir dari masa-masa sulit ketika Indonesia masih berjuang mengamankan kedaulatan setelah kemerdekaan. Tahun 1966, Tatang bergabung dengan TNI Angkatan Darat. Dari sinilah jalan hidupnya berubah. Ia bukanlah sosok yang menonjol secara fisik, tapi memiliki satu keunggulan yang jarang dimiliki orang lain. Ketenangan luar biasa di bawah tekanan. Di medan latihan, ia selalu menjadi prajurit yang paling sabar dan paling teliti. Sifat-sifat inilah yang membuatnya terpilih untuk mengikuti pelatihan Sniper Elite, sebuah pelatihan yang hanya diikuti segelintir prajurit terbaik. Tahun 1974, Tatang terpilih mengikuti pelatihan bersama tim Green Berets, pasukan elit Angkatan Darat Amerika Serikat. Latihan ini tidak main-main. Dari 60 prajurit TNI yang dikirim, hanya 17 orang yang berhasil menyelesaikan program tersebut. Latihan itu mencakup menembak jarak jauh hingga 900 meter dengan ketepatan yang nyaris sempurna. Teknik kamuflase total, menyatu dengan lingkungan hingga tidak terlihat bahkan dari jarak dekat. Survival ekstrim, bertahan hidup berhari-hari tanpa suplai, hanya mengandalkan insting. Tatang lulus dengan hasil gemilang. Senjata pilihannya adalah Winchester model 70 kaliber 7,62 mm, sebuah senapan presisi tinggi yang menjadi sahabatnya di medan perang. Dari sinilah moto one shot one kill tertanam kuat dalam dirinya. Ketika konflik di Timur Timur memanas pada akhir 1970-an, Tatang menjadi senjata rahasia Indonesia. Dalam misi rahasia, ia berhasil mengeliminasi lebih dari 41 musuh, termasuk Komandan Fretilin yang menjadi target utama. Julukan sniper siluman lahir karena cara kerjanya yang nyaris tak terlihat. Musuh tidak pernah tahu dari mana peluru datang. Dalam satu laporan, disebutkan bahwa Tatang pernah menunggu selama 3 hari tanpa bergerak, hanya untuk menembak satu target penting. Salah satu momen paling menegangkan terjadi ketika ia terjebak kepungan. 30 musuh mengepungnya, tapi ia tetap tenang. Tatang menunggu komandan musuh muncul, dan dalam satu bidikan presisi, sang komandan roboh. Pasukan Fretilin panik dan bubar, memberi Tatang kesempatan untuk melarikan diri.
Selain keahlian menembak, Tatang dikenal dengan taktik kamuflase dan perang psikologis. Ia menciptakan trik sepatu terbalik, memakai sepatu dengan arah terbalik untuk mengelabui jejak. Dia juga memiliki kesabaran tingkat dewa, mampu menunggu dalam posisi tiarah berjam-jam tanpa berkedip. Taktik ini membuatnya setara dengan sniper legendaris dunia seperti Carlos Hedcock dari Amerika atau Vasily Zaitsev dari Uni Soviet. Buku Sniper Training, Techniques and Weapons, karya Peter Brooksmith mencatat nama Tatang di posisi 14, sniper terbaik dunia, sebuah prestasi yang membanggakan Indonesia. Setelah puluhan tahun mengabdi, Tatang pensiun pada 1996 dengan pangkat pembantu letnan 1. Hidupnya kembali sederhana. Ia membuka warung kecil di Bandung, jauh dari gemerlap. Meski prestasinya mendunia, Tatang tetap rendah hati. Ia jarang bicara soal jumlah korban, karena baginya yang penting adalah pengabdian pada Merah Putih. Pada 3 Maret 2015, Tatang berpulang setelah mengalami serangan jantung, tak lama usai menghadiri sebuah acara televisi. Indonesia kehilangan salah satu sniper terbaik dunia. Tatang Koswara adalah sosok pahlawan yang mungkin tidak banyak dikenal, tapi kisahnya menginspirasi dunia militer internasional. Ia membuktikan bahwa keberanian tidak diukur dari sorotan kamera, tetapi dari pengorbanan tanpa pamrih. Kini, tugas kita adalah menjaga kisah ini agar tidak terkubur waktu. Apa arti pengorbanan seorang pahlawan bagi kita? Jika kamu terinspirasi oleh kisah Tatang, tuliskan di komentar. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar nama Tatang Koswara makin dikenal dunia.